Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Walaupun hanya lewat tayangan video, tapi kita percaya ini adalah ruang yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bisa menerima firman-Nya, lalu kemudian kita lakukan itu dalam kehidupan keimanan kita sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia dalam kehadirannya di kehidupan di muka bumi ini, dalam konteks apapun atau dimanapun dia berada, tentu manusia tidak lepas dari yang namanya aturan-aturan yang mengikat. Hal ini diberlakukan saudaraku dalam rangka supaya manusia tidak mengekspresikan kehidupannya sebebas yang dia inginkan. Oleh karena adanya aturan-aturan yang mengikat itu tadi, manusia harus menyadari bahwa dia tidak harus egois, tidak harus serakah, dan tentu dengan adanya aturan-aturan tersebut, manusia pun harus menyadari bahwa dia tidak harus hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang suka melanggar aturan. Tetapi dengan adanya aturan yang diberlakukan, kita menjadi mengerti betapa pentingnya kita untuk orang lain, dan sebaliknya betapa pentingnya orang lain untuk kita. Karena dalam aturan itu, di sana kemudian bisa menjawab kebutuhan kita dari orang lain dan kebutuhan orang lain dari kita. Nah, interaksi ini saudaraku, kita harus bangun dalam kekuatan kesadaran sebagai manusia yang memiliki sifat sosial. Kenapa demikian? Karena memang sudah ditegaskan dari awalnya, dari semula, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi salah satu tujuan peraturan ini dibuat untuk mengikat kehidupan manusia di muka bumi ini satu dengan yang lain, supaya manusia tidak memiliki sifat individualis, yang sombong, yang angkuh, yang serakah, dan seterusnya. Nah, hal ini juga Bapak Ibu Saudaraku yang dialami oleh umat Allah Israel zaman kepemimpinan Raja Daud. Artinya adalah ketika kita berbicara konteks kehidupan manusia secara spiritual atau hubungannya dengan Allah, maka di sana juga ada aturan-aturan Tuhan yang mengikat kebebasan manusia. Artinya manusia tidak harus menempatkan dirinya di hadapan Allah semau yang dia inginkan, tapi dia harus berkiblat kepada keinginan Allah. Tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan perhatian Tuhan. Karena setiap manusia yang membelokkan peraturan Tuhan menurut keinginannya, maka di sana pun Allah tidak akan membiarkan manusia tersebut. Penghukuman akan tetap terjadi kepada setiap mereka yang melanggar hukum Tuhan. Kita bisa lihat saudaraku, dalam 10 hukum Allah dengan tegas dikatakan beberapa bagian di sana, ya, Tuhan akan membalaskan kesalahan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Dan mari kita belajar dari umat Allah Israel lewat kepemimpinan Musa yang menggiring umat untuk menyembah Allah di dalam totalitas hidup mereka. Bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Tujuannya adalah supaya Tuhan tetap peduli kepada mereka, Tuhan tetap sayang kepada mereka, Tuhan tetap memberkati mereka. Karena tidak ada energi yang kita lakukan yang menyembah Allah lalu tidak mendapat berkat di dalamnya.
Saya percaya iman kita berbicara demikian dan kita sangat pahami itu. Nah, saya bersyukur oleh karena itu saudaraku, supaya kita tahu betul-betul kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat upaya yang didapatkan oleh orang-orang Israel dalam bacaan kita. Kita lihat di ayatnya yang terakhir, ayat 28 dikatakan di sana begini. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ketika Israel menempatkan bait Allah sebagai yang maha kudus di antara mereka, sebagai wujud penyembahan Israel kepada Allah, di sana Tuhan katakan mereka pun akan dikuduskan untuk selama-lamanya. Saya percaya saudaraku, kita sangat mengerti arti dari kata kudus untuk selama-lamanya yang datang dari Allah. Itulah surga buat kita. Karena dalam kekudusan Tuhan tentunya kita akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Kita akan meninggalkan kefanaan dunia ini dan kita akan masuk ke dalam kehidupan yang bakal, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Nah, oleh karena itu penting sekali saudaraku, bagaimana kita pahami ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, hukum Tuhan, untuk kemudian kita bawa ke dalam kehidupan nyata kita sebagai ketaatan kita kepada Allah, supaya penderitaan yang kita alami di dunia akan diubah olehnya menjadi kebahagiaan yang sempurna di kehidupan yang bakal. Nah, ini kadangkala yang membuat kita saudaraku tidak memahami pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan. Kita pikir hidup ini hanya di dunia. Jika ada banyak orang berkata, mari kita nikmati kehidupan di dunia. Ini hanya satu kali, tidak terulang lagi. Kita tidak berpikir bahwa ketika kita meninggalkan kehidupan di dunia, ada kehidupan lain yang Tuhan sediakan. Jangan lari dari Tuhan saudaraku. Dalam keadaan apapun, di situasi apapun, andalkan Dia, sembah Dia. Dialah jawaban akhir dari hidup kita. Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 katakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Mari kita jadikan Kristus kiblat hidup kita, jawaban hidup kita. Maka ketika hidup dunia berakhir, kita akan mengalami kebahagiaan. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.